Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ulumul Quran, Ibu Dr. Siti Wanawati MPDI, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Setara Syifa dengan NIM 250300269. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Implementasi Metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana cara membaca dan mengajarkan Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Latar belakang. Banyak umat Islam yang sejak kecil sudah belajar membaca Al-Quran, tetapi masih belum bisa membaca dengan benar sesuai kaidah tajwid. Hal ini disebabkan karena metode belajar yang digunakan seringkali lambat dan tidak sistematis. Maka, melihat kondisi tersebut, Ki Haji Dahlan Salim Syarkasi merasa prihatin, lalu beliau menciptakan metode baru yang lebih praktis, mudah dipahami dan efektif, yaitu metode Qiraati. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam, khususnya anak-anak, bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sejak dini. Selanjutnya, sejarah singkat metode Qiraati. Metode Qiraati dimulai disusun pada tahun 1963 oleh Ki Haji Dahlan Salim Syarkasi karena beliau prihatin dengan cara mengajar Al-Quran yang belum efektif pada masa itu. Setelah melakukan berbagai studi banding ke pesantren dan madrasah, pada tahun 1986, beliau mendirikan TK Al-Quran di Semarang sebagai tempat uji coba metode ini. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam waktu 2 tahun, para muridnya sudah mampu membaca dan menghatamkan Al-Quran dengan baik dan benar. Dari keberhasilan inilah, metode Qiraati kemudian mulai dikenal luas dan digunakan di berbagai TPQ, TPA, serta madrasah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pengertian metode Qiraati. Apa sih metode Qiraati itu? Baiklah, metode Qiraati adalah cara belajar membaca Al-Quran secara langsung tanpa dieja, dengan pembiasaan pembaca tartil dan sesuai tajwid. Jadi huruf Arab itu tidak dieja satu persatu, tetapi langsung dibaca sebagaimana bunyinya. Tujuannya agar sejak awal peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan benar tanpa kebingungan dengan ejaan atau hafalan yang kaku. Selanjutnya di sini ada tujuan pengajaran metode Qiraati. Jadi metode Qiraati ini punya tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk menjaga kemudahan bacaan Al-Quran agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, untuk menyebarluaskan ilmu baca Al-Quran kepada masyarakat luas. Yang ketiga, agar guru yang mengajar benar-benar memahami tajwid dan lancar dalam baca Al-Quran. Dan yang keempat, atau yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di lembaga-lembaga Islam. Dengan begitu, metode ini tidak hanya mengajarkan cara membaca, tetapi juga mendidik guru dan peserta didik agar sama-sama menghormati kemuliaan Al-Quran. Selanjutnya adalah prinsip dasar pembelajaran. Nah, di metode Qiraati ini kita memiliki prinsip dasar pembelajaran. Yang pertama adalah praktis dan sederhana, yaitu langsung membaca tanpa dieja. Yang kedua, sedikit demi sedikit. Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Guru membimbing dan mengarahkan dengan sabar, lalu memberikan semangat dan motivasi agar anak berani dan percaya diri. Dan yang terakhir, waspada terhadap kesalahan bacaan. Jadi, guru harus segera memperbaiki jika ada kesalahan agar tidak menjadi kebiasaan. Prinsip-prinsip ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu adalah sistematis materi. Materi dalam metode Qiraati disusun sangat sistematis dalam 6 jilid, yaitu yang pertama jilid 1, huruf berharokat fathah dari alif sampai ya. Jilid kedua, tentang harokat lemah, kasrah dan bacaan panjang atau mad. Yang ketiga, harokat sukun atau mati dan kestabilan bacaan panjang
atau bacaan mad. Yang keempat adalah bacaan ikhfa atau samar, tasydid, dan mad panjang. Yang kelima adalah bacaan idgham atau memasukkan, dan aturan waqaf atau pemerhentian. Jilid yang terakhir atau jilid 6 tentang bacaan izhar yaitu jelas dan penguatan-penguatan tajwid. Jadi di setiap jilid itu disusun berurutan sehingga peserta didik atau anak-anak itu bisa belajar secara bertahap dan mudah dipahami. Selanjutnya ada tahap pembelajaran. Jadi waktu belajar metode qiraat itu biasanya ada 60 menit. 15 menit pertama itu pembelajaran klasika praga, guru membaca dan sambil menirukan atau peserta didik menirukan. 30 menit berikutnya pembelajaran individual. Anak-anak membaca, guru menyimak dan menentukan. 15 menit terakhir klasikal bacaan simak sebagai penguatan. Jenis pembelajaran dalam metode ini juga terbagi menjadi 3, yaitu klasikal praga, individual, dan klasikal bersimak. Nah, jadi setiap murid baru boleh naik jilid kalau udah benar-benar lancar dan lulus evaluasi dari koordinator TPQ. Jadi kenaikan jilid di sini bukan dari wali kelas. Selanjutnya ada jenis pembelajaran. Nah, seperti yang tadi jenis pembelajaran di sini ada klasikal praga, individual, dan klasikal baca simak. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan metode qiraati. Metode qiraati memiliki banyak kelebihan, misalnya langsung melatih bacaan tartil dan tajwid, materinya mudah dipahami karena bertahap, dan bisa membuat anak lebih aktif serta cepat tanggap. Namun tentu ada juga kekurangannya. Metode ini membutuhkan guru yang sangat sabar dan benar-benar terlatih, serta kurang cocok untuk anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi dengan kesabaran dan bimbingan yang baik, metode qiraati tetap terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi metode qiraati ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tentu dalam kelebihan kekurangan itu kita harus menjadi evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya terhadap anak-anak atau peserta didik. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode qiraati merupakan inovasi penting dalam pendidikan Al-Quran. Dengan cara membaca langsung tanpa ejaan dan berdasarkan tajwid, metode ini membantu peserta didik mencintai Al-Quran sejak dini. Saran saya, guru perlu memahami pedoman qiraati dengan benar, menerapkannya dengan sabar dan menyenangkan, serta menyesuaikan pembelajaran dengan karakter peserta didik agar hasil lebih maksimal. Karena tidak sembarang guru yang bisa mengajarkan metode qiraati. Hanya guru-guru khusus yang telah memahami atau telah lancar membaca Al-Quran dan ilmu tajwidnya untuk mengajarkan metode qiraati ini. Selanjutnya adalah mari kita renungkan dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga melalui metode qiraati ini kita semua dapat menjadi generasi Qurani yang mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.